Saya kira daripada urusan utang makin melilit, makin pelik, makin bikin rumit citra Anies, mending Anies memberikan pernyataan sendiri, bikin konferensi pers di depan awak media, klarifikasi sendiri. Biasanya kan Anies senang ya dapat panggung. Ini kan nggak perlu nyari-nyari panggung, panggungnya udah datang sendiri. Anies kan lihai menata kata. Manfaatkan saja buat ngasih klarifikasi, seperti Sandiaga yang sudah berani menyatakan bahwa dia ikhlasin aja itu utang ya. Ya udah, Anies ngomong sendiri dong di depan publik. Kenapa menghindar? Kenapa malah disampaikan oleh orang lain? Apakah Anies nggak pede? Nah, kan malah memunculkan banyak pertanyaan. Kalau Anies tidak mau atau tidak berani mengklarifikasi sendiri. Kita tunggu ya, apakah Anies berani tampil di publik terkait soal utang ini, atau masih tetap nitip ke orang lain, atau gimana? Halo guys, kembali bersama saya, Nina Nur. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Bocornya soal puluhan miliar utang Anies memang sangat mengejutkan ya, dan mengandung banyak tanda tanya, misteri. Pertama, dari yang mengungkap, yakni Erwin Aksa. Erwin Aksa ini adalah seorang politisi yang bisa disebut sudah senior ya. Jadi dia harusnya tahu apa konsekuensi politik dari segala ucapannya. Apa akibat atau imbas politik dari informasi yang dia sampaikan ke publik terhadap Anies Baswedan. Yang mana Anies ini sekarang sedang dalam proses berupaya nyapres di 2024. Ada efek buruk terhadap citra Anies begitu info utang 50 miliar ini diungkap. Padahal publik juga tahu bahwa Erwin Aksa termasuk salah satu anggota tim sukses Anies di Pilkada DKI tahun 2017 silam. Dan juga bahwa Erwin ini adalah keponakan Yusuf Kala, tokoh politisi senior yang sangat akrab sama Anies, yang bikin Anies jadi calon gubernur dulu di Pilkada DKI. Terus kenapa Erwin Aksa sampai mengungkap soal utang ini? Jawabannya mungkin ada di poin kedua, yakni partai mana yang mengungkap. Erwin Aksa ini kan salah satu petinggi partai Golkar. Dalam video saya sebelumnya, saya menebak bahwa soal pengungkapan utang ini ada hubungannya dengan pertemuan Surya Paloh dengan Ketum Golkar, Erlangga Hartarto, bahwa Nasdem sedang dalam proses menentukan apakah mereka tetap mengusung Anies dan berkoalisi dengan PKS dan Demokrat, atau Partai Nasdem mau bergabung ke koalisi partai lain, yang artinya harus melepaskan Anies. Bisa jadi soal utang ini merupakan ujian dari Nasdem buat Anies, atau benar-benar sebuah upaya untuk menenggelamkan Anies, agar Nasdem punya alasan untuk melepas Anies. Dugaan-dugaan ini juga dikuatkan oleh poin ketiga, yaitu adanya campur tangan partai lain dalam soal utang ini, yakni Gerindra. Lewat Sandiaga Uno. Sandiaga kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa dia mengikhlaskan utang Anies itu. Bahkan Sandiaga sampai menyebut bahwa hal ini sudah dikonsultasikan dengan keluarganya. Pernyataan ini sangat nuampol buat Anies. Artinya, Sandiaga mengkonfirmasi adanya utang puluhan miliar yang lalai dibayar oleh Anies. Kalau menurut dugaan saya itu ya, berarti baik Golkar maupun Gerindra memang sedang membantu Partai Nasdem, karena sebelumnya Nasdem memang terlihat akrab dan mesra dengan kedua partai itu. Nah, soal utang Anies ini jadi hal yang sangat berat, menodai citra Anies sebagai bakal capres. Anies jadi kena cap negatif, seperti lalai bayar utang, lupa kewajiban, berani berutang demi ambisi politiknya, pokoknya yang jelek-jelek gitu ya. Akhlaknya jadi dipertanyakan publik. Saking berbahayanya isu utang ini ya, sampai ada bocoran bahwa di grup WA pendukung Anies itu sudah ada briefing soal bagaimana menghadapi isu utang itu. Salah satunya dengan menyebut bahwa isu itu adalah fitnah terhadap Anies. Di media sosial juga beredar seruan-seruan dari para pendukung Anies bahwa mereka akan berdonasi buat membayarkan utang Anies ini. Anies sendiri hingga sekarang ya tidak pernah tampil menghadapi isu ini. Suara Anies disampaikan oleh seorang pengamat politik yang juga disebut sebagai jubir Anies, Hendra Satrio. Katanya soal utang itu dianggap selesai ketika pasangan Anies Sandi memenangkan Pilkada DKI tahun 2017. Ini sesuai dengan perjanjian utang piutang antara Anies dan Sandiaga. Mungkin karena keterangan lewat juru bicara ini kurang kuat ya,
dan tidak begitu dipercaya publik, maka Anies pun akhirnya merasa perlu menyediakan dokumen untuk memvalidasi pernyataan selesainya soal utang ini. Ya siapa lagi yang membocorkan dokumen itu selain Anies sendiri kan? Giliran Refli Harun yang kebagian tugas mengungkap dokumen itu ya. Dengan ini membuat pernyataan sebagai berikut ya. Surat pernyataan ini yang ketiga ini kan adalah tambahan dari surat pernyataan pengakuan utang pertama yang dibuat tanggal 2 Januari 2017 dengan dana pinjaman sebesar 20 miliar ya. Jadi pengakuan utang 1 20 miliar. Dan surat pernyataan pengakuan utang kedua tertanggal 2 Februari 2017 dengan dana pinjaman sebesar 30 miliar. Kita tidak tahu minjem dari siapa ini ya. Nah, jadi pengakuan utang 2 itu 30M. Jadi jumlahnya 50M memang. Tapi pada item kedua dari surat pengakuan utang ini, saya mengakui meminjam uang kembali sebesar 42M dari Bapak Sandiaga Salahuddin Uno tanpa jaminan dan tanpa bunga. Refli Harun memaparkan isi sebuah dokumen yang berjudul Surat Pernyataan Pengakuan Hutang 3. Refli Harun tidak menyebut dari siapa dia mendapatkan dokumen itu. Di dalam surat itu Anies menyatakan dia meminjam uang dengan total 92 miliar. Yang 50 miliar tidak dijelaskan dari siapa, namun yang 42 miliar itu disebut dari Sandiaga Uno. Pinjaman itu tanpa jaminan dan tanpa bunga untuk keperluan pilkada. Disebut juga bahwa Anies berjanji akan mengembalikan semua utang itu jika Anies tidak terpilih dalam pilkada DKI. Namun, jika menang, semua utang itu dianggap lunas. Surat yang dibacakan oleh Refli Harun itu juga kemudian beredar di media sosial. Isinya persis ya seperti yang dibacakan oleh Refli Harun. Termasuk ada tanda tangan Anies di atas materai Rp6.000 dengan tanggal 9 Maret 2017. Buat yang sering melihat dokumen surat perjanjian, pasti tahu bahwa surat yang ditandatangani Anies ini merupakan dokumen yang patut dipertanyakan kebenarannya. Ini bukan surat perjanjian utang piutang ya. Ini hanya sebuah surat yang memaparkan cerita tentang utang. Kalau surat perjanjian yang benar itu kan harus ada tanda tangan dari kedua belah pihak dan juga ada saksinya. Sementara yang ini kan hanya ada tanda tangan Anies. Padahal di dalam surat itu diceritakan adanya kewajiban-kewajiban Anies dan Sandiaga. Oleh sebab itu, di surat perjanjian yang benar harus ada tanda tangan kedua belah pihak dan saksi. Ini tuh pengetahuan umum ya, saya kira banyaklah orang yang tahu soal ini. Saya yakin bahwa sumber yang mengungkap surat pernyataan pengakuan utang itu, ya Anies sendiri, siapa lagi kan? Tapi pengungkapan surat itu malah jadi blunder, karena ya itu bukan surat perjanjian yang sebenarnya. Apakah Anies mengira publik bisa dibodohi dengan dikasih surat semacam itu? Ya mungkin para kadrun pendukung Anies sih percaya dan menelan mentah-mentah surat pernyataan itu. Tapi kita kan enggak. Kita tahu kok bentuk surat perjanjian utang piutang itu harusnya gimana. Kita tahu. Terlebih lagi, ketika dikonfirmasi oleh awak media, Erwin Aksa sendiri menyatakan bahwa dia tidak pernah melihat surat pernyataan pengakuan utang itu. Nggak pernah lihat. Padahal ketika pertama kali mengungkap soal utang Anies ke publik, Erwin menyatakan bahwa dia ikut menyusun perjanjian utang piutang itu. Ya memang surat yang dibaca oleh Refli Harun itu harusnya merupakan buatan Anies sendiri ya. Kan hanya dia yang tanda tangan di situ. Bukannya mengklarifikasi soal utang, surat pernyataan Anies itu malah memperparah kondisi yang sudah parah. Citra Anies malah makin buruk ya. Karena ditambah dengan dugaan membodohi publik. Ini dikuatkan dengan konfirmasi dari Erwin Aksa. Saya kira daripada urusan utang makin melilit, makin pelik, makin bikin rumit citra Anies, mending Anies memberikan pernyataan sendiri, bikin konferensi pers di depan awak media, klarifikasi sendiri. Biasanya kan Anies senang ya dapat panggung. Ini kan nggak perlu nyari-nyari panggung, panggungnya udah datang sendiri. Anies kan lihai menata kata. Manfaatkan saja buat ngasih klarifikasi seperti Sandiaga yang sudah berani menyatakan bahwa dia ikhlasin aja itu utang ya. Ya udah. Anies ngomong sendiri dong di depan publik.
Kenapa menghindar? Kenapa malah disampaikan oleh orang lain? Apakah Anies nggak pede? Nah, kan malah memunculkan banyak pertanyaan. Kalau Anies tidak mau atau tidak berani mengklarifikasi sendiri. Kita tunggu ya, apakah Anies berani tampil di publik terkait soal utang ini, atau masih tetap nitip ke orang lain, atau gimana? Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel Sibor TV ya. Kura-kura emang juara.